Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang seperti apa sistematika penulisan proposal dan nanti di akhir kita akan bicarakan poin-poin apa yang harus ada di dalam presentasi Anda minggu depan. Apa yang kita jelaskan di depan tentang sistematika penulisan proposal berarti itu nanti yang akan muncul di dalam tugas kelompok yang Anda kumpulkan pada waktu UAS. Secara umum outline proposal tanpa teknik analisa data di dalamnya ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Pendahuluan di dalamnya akan berisi latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, dan tujuan penelitian. Di dalam tinjauan pustaka, selain penjelasan mengenai apa grand teori yang Anda gunakan, penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari, yang paling penting adalah deskripsi mengenai keterkaitan antara grand teori dan penelitian terdahulu untuk membentuk kerangka konseptual yang akan Anda uji, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kemudian bagian ketiga, metodologi. Seharusnya ada 5 komponen, termasuk teknik analisa data, tetapi di sini karena pembahasan analisa data tidak kita lakukan, maka saya hanya menyatakan 4 komponen. Yaitu yang pertama, lokasi atau objek penelitian. Jika penelitian Anda kualitatif, maka Anda harus menjelaskan lokasi. Jika penelitiannya kuantitatif, maka harus menjelaskan objek penelitian. Nanti kita akan bicarakan secara lebih detail. Kemudian untuk khusus penelitian yang kuantitatif, Anda harus menjelaskan tentang variabelnya. Di dalam penjelasan tentang variabel harus ada deskripsi tentang apa definisi konseptual, berarti definisi menurut teori, apa definisi operasional, berarti bagaimana mengukur apa yang Anda definisikan secara konseptual menjadi numerik, dan seperti apa skala pengukurannya. Kemudian, Anda harus menjelaskan populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif atau deskripsi partisipan untuk penelitian kualitatif. Setelah itu, Anda harus menjelaskan data dan metode pengumpulan data. Mari kita bahas satu persatu. Pendahuluan. Pendahuluan ada 3 komponen penting. Latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, dan tujuan penelitian. Sistematika untuk membentuk latar belakang permasalahan, sistematikanya bentuknya seperti corong dari permasalahan yang umum menuju yang khusus. Untuk membantu dalam menjelaskan latar belakang permasalahan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa fenomena atau permasalahannya? Berarti Anda harus menjelaskan dalam 1, 2, atau 3 kalimat fenomena yang akan Anda teliti atau permasalahan yang akan Anda teliti. Kemudian setelah itu dijelaskan apakah sudah terdapat solusi mengenai fenomena atau permasalahan tadi. Yang dimaksudkan solusi di sini adalah apakah sudah ada penelitian-penelitian terdahulu sebelum Anda yang telah meneliti fenomena atau permasalahan tadi. Kemudian setelah itu dijelaskan dari sekian banyak penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang fenomena atau permasalahan, mana yang terbaik. Kemudian dari yang terbaik, kekurangan mereka apa? Nah, berdasarkan kekurangan dari penelitian terdahulu yang terbaik, maka apa yang akan Anda lakukan di dalam penelitian Anda? Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda lakukan, ini merupakan perumusan permasalahan di dalam penelitian Anda.
Berdasarkan perumusan permasalahan, kemudian Anda akan menyatakan tujuan penelitiannya. Misalnya, Anda ingin melihat bagaimana pengaruhnya atau penggunaan teknologi disrupsi di dalam kepemimpinan organisasi. Itu merupakan permasalahan atau fenomenanya. Bagaimana teknologi disrupsi digunakan atau mempengaruhi fungsi kepemimpinan di dalam organisasi. Maka Anda akan mencari semua penelitian terdahulu yang membahas mengenai teknologi disrupsi dan kepemimpinan. Nah, kemudian Anda menyatakan penelitian A menemukan variabel X atau konsep X yang penting, penelitian B menemukan ini, penelitian C menemukan ini. Setelah itu Anda akan jelaskan. Dari semua penelitian ini, penelitian A dan B ini yang mempertimbangkan masalah teknis serta masalah sosial misalnya. Sehingga yang paling lengkap. Tetapi misalnya Anda akan kemudian menyatakan kekurangannya. Penelitian A dan B belum mempertimbangkan bagaimana moralitas dan religiositas berpengaruh dalam mempengaruhi penggunaan teknologi disrupsi untuk fungsi kepemimpinan. Kemudian Anda menyatakan, oleh karena itu di dalam penelitian ini, dalam penelitian Anda ingin menguji seperti apa pengaruhnya religiositas dan moralitas di dalam mempengaruhi penggunaan teknologi disrupsi untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan. Itu rumusan masalahnya. Kemudian Anda bilang, sehingga penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa religiositas dan moralitas mempengaruhi bagaimana pemimpin menggunakan teknologi disrupsi untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan, selain faktor teknis dan sosial. Itu bentuk pendahuluan. Ini yang akan Anda buat di dalam proposal yang Anda kumpulkan waktu UAS. Yang kedua, bagian kedua adalah tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, ada 4 komponen yang harusnya muncul. Yang pertama adalah grand teori yang mendasari apa. Oke. Misalnya tadi kita bicara tentang teknologi deskripsi dan fungsi kepemimpinan, maka grand teorinya kita bisa menggunakan salah satu grand teori mengenai kepemimpinan. Kemudian setelah itu penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya, sebelum Anda yang sudah melihat bagaimana pengaruhnya teknologi disrupsi di dalam fungsi kepemimpinan. Setelah itu Anda mengkaitkan seperti apa keterkaitan penelitian terdahulu dengan grand teorinya. Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan grand teori merupakan kerangka konseptual di dalam penelitian Anda. Oke. Komponen yang ketiga adalah metodologi. Yang pertama perlu Anda jelaskan lokasi atau objek penelitian. Jika penelitiannya kualitatif, Anda menjelaskan lokasinya. Jika penelitiannya kuantitatif, Anda menjelaskan objeknya. Anda perlu menjelaskan justifikasinya atau pembenaran pemilihan lokasi atau objek. Dalam arti bahwa jelaskan mengapa objek tersebut atau lokasi tersebut yang paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian Anda. Oke. Setelah itu menjelaskan tentang variabel hanya jika penelitiannya kuantitatif. Di sini yang perlu Anda jelaskan seperti apa definisi secara konseptual. Definisi secara konseptual berarti definisi menurut penelitian terdahulu atau teori. Sehingga definisi konseptual nanti harus Anda sitasi. Menurut siapa definisi konseptual tadi? Setelah dijelaskan definisi konseptual, Anda nyatakan definisi operasionalnya. Bagaimana Anda mengubah definisi konseptual secara abstrak tadi menjadi numerik. Kemudian dijelaskan skala pengukurannya. Ingat, skala pengukuran hanya ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Anda harus menjelaskan yang mana skala pengukuran Anda. Setelah menjelaskan variabel, Anda harus menjelaskan populasi dan sampel, serta teknik samplingnya. Kalau penelitiannya kuantitatif, berarti misalnya
Populasinya adalah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya adalah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek yang gimana cara Anda menentukan sampel? Misalnya Anda menggunakan teknik sampling. Purposive sampling berarti Anda tentukan indikatornya seperti apa untuk menentukan sampel Anda. Kalau penelitian Anda kualitatif, berarti yang Anda harus jelaskan adalah deskripsi partisipannya. Mengapa partisipan tersebut yang paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian Anda? Dan yang terakhir, di dalam tugas ini yang perlu Anda jelaskan adalah metode dan data dan metode pengumpulan data. Untuk yang kualitatif, Anda harus menjelaskan apa data utama Anda secara umum. Kita tahu bahwa yang kualitatif, data Anda bisa utamanya adalah primer, kemudian mungkin didukung oleh sumber data yang lain berdasarkan data sekunder. Tetapi yang perlu Anda jelaskan, data primer Anda, data primer tentang apa? Dan mengapa menggunakan data tersebut. Oke. Ini metodologinya, hanya ada 4. Saya tidak minta Anda menjelaskan tentang teknik analisa data. Ada 4 komponen yang harus Anda jelaskan di metodologi. Nah, sekarang kalau apa yang barusan kita bicarakan itu nanti yang harus muncul di dalam tugas kelompok Anda yang tertulis, yang Anda kumpulkan pada waktu UAS, maka yang sekarang apa yang harus Anda presentasikan mulai minggu depan? Di dalam presentasi, tetap Anda harus mengungkapkan pendahuluan. Di pendahuluan harus Anda ungkapkan latar belakang. Latar belakang Anda buat dalam bentuk dot point. Dot point itu berarti ya, per satu kalimat Anda jelaskan. Satu kalimat tentang fenomena apa yang diteliti. Satu kalimat atau 2 kalimat tentang penelitian terdahulu yang telah meneliti fenomena tadi. Dan kemudian 1 kalimat atau 2 kalimat tentang kelemahan dari penelitian terdahulu tersebut. Setelah itu Anda menjelaskan atau mempresentasikan apa rumusan masalahnya dan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tadi. Kemudian, jelaskan tentang tinjauan pustaka, Anda presentasikan apa grand teorinya, dan sebutkan penelitian terdahulu yang mendukung, serta kerangka konseptualnya. Untuk menjelaskan penelitian terdahulu, Anda buat per kalimat. Misalnya, penelitian terdahulu Anda adalah penelitian ABC tahun sekian, ya, yang meneliti tentang apa, hasilnya apa. Jadi Anda jelaskan per penelitian terdahulu, jelaskan dalam 1 kalimat apa tujuan penelitian terdahulu tersebut dan apa hasilnya secara ringkas. Setelah itu, Anda harus menjelaskan metodologi. Penjelasan metodologinya sama, ada 4 komponen. Jelaskan justifikasi pemilihan lokasi atau objek, jelaskan definisi konseptual, definisi operasional, dan skala pengukuran variabel jika penelitiannya kuantitatif, jelaskan tentang populasi dan sampel termasuk teknik sampling untuk penelitian kuantitatif, dan jelaskan tentang deskripsi partisipan untuk penelitian kualitatif, serta mengapa populasi sampel dan partisipan tersebut yang paling tepat untuk penelitian Anda. Dan yang terakhir, jelaskan apa data dan bagaimana cara atau metode untuk pengumpulan datanya. Oke. Ini yang perlu Anda ungkapkan di dalam presentasi kelompok Anda. Presentasi kelompok akan dimulai minggu depan, sesuai dengan sistematika yang sudah kita tentukan minggu yang lalu. Ada 4 pertemuan, tergantung pada kelas Anda. Ada kelas yang jumlah kelompoknya 14, ada kelas yang jumlah kelompoknya 12. Berarti untuk yang jumlah kelompoknya 12 per pertemuan, 3 kelompok yang akan presentasi. Untuk kelas yang jumlah kelompoknya 14, berarti 2 pertemuan awal 3 kelompok yang presentasi, 2 pertemuan akhir 4 kelompok yang akan presentasi. Oke. Pada waktu presentasi, yang saya minta untuk hadir adalah kelompok yang presentasi, karena Anda mempresentasikan ke saya.
Apakah ada audiens yang ingin ikut untuk mendengarkan presentasinya? Silakan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Kita akan ketemu langsung minggu depan untuk menjelaskan presentasi atau mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih. Semoga jelas. Jika ada pertanyaan, Anda tanyakan di dalam grup WA. Oke. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.